kalau mau memulai bisnis itu memang kan harus dimulai ya. Tapi ya memang harus ada konsep, harus ada R&D, harus tahu apa sebenarnya yang kita mau dan kita suka. Halo Bro Spacer, selamat datang di Binder, yaitu Bincang Founder, namanya juga Bincang Founder. Jadi aku Debbie, dan di kesempatan kali ini akan berbincang-bincang nih ya dengan founder yang super keren, yaitu CEO Moirax, Kak Tama Florentina. Halo Kak Tama. Hai Deb. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Baik-baik. Oke, baguslah. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh nih Kak Tama mungkin sapa-sapa dulu ya para Growth Spacer yang dengerin podcast kita. Halo semua. Boleh, apakah boleh diceritain dikit nih Kak tentang kakaknya dari tentang Kak Tama, lalu tentang Moirax juga begitu Kak, biar para Growth Spacer ini lebih mengenal begitu, jadi lebih tahu nih tentang apa sih Moirax dan siapa sih Kak Tama Florentina ini? Jadi sebenarnya kalau Moire sendiri itu baru ada di tahun 2018. Tapi sebelum Moire, aku start Hesitada Group itu tahun 2014. Awalnya brandnya namanya Rack House. Jadi sebenarnya Rack House ini ada karena waktu 2014 agak susah. Waktu ngisi-ngisi rumah kok kelihatannya karpet itu either memang yang klasik Turkish atau Persian atau yang memang ya yang polos-polos aja gitu. Belum ada yang variasinya belum beragam. Nah, akhirnya waktu itu oh ya udah deh coba kita desain sendiri. Habis itu kerjasama untuk buat karpet nih. Awalnya seperti itu. Dari situ tahun 2 tahun setelahnya kita mulai punya store. Tadinya soalnya aku sambil corporate, jadi masih part time lah bisnisnya. Waktu bisnisnya udah mulai lumayan, akhirnya kita start nih. Oh ya udah dah, keluar aja dari corporate, kita punya store aja. Aku tuh mimpinya tuh cuman standar aja, jadi punya store. Nanti kalau misalkan anak-anak sekolah, nantinya kalau udah aku tuh masih baby anak aku, habis itu bisa ke toko. Cuman gitu aja pikirannya, as simple as that. Ternyata setelah 3 tahun kayak ini mulai repot, mulai susah ya kalau bikin karpet, tapi harus kerja sama orang lain. Kalau mau R&D lama, mau sampel juga agak butuh waktu. Akhirnya kita putusin untuk punya produksi sendiri. Nah, setelah punya produksi sendiri, ternyata kita masih kapasitasnya tuh masih lebih gitu loh. Nah, dari situ akhirnya kita come up with the idea bahwa kita harus ada brand lain nih, bukan cuma Rack House aja. Either mau ke high end atau mau ke yang lebih murah. Cuma kita mikir lagi, kalau misalkan lebih murah, berarti kan kualitas dan lain-lainnya harus diturun ya, downgrade. Jadi kayak, enggak lah, kita masuk ke bangsa high end. Setelah masuk di high end, ini istilahnya semuanya mulai sibuk, mulai berubah, mulai berkembangnya sangat pesat saat ada Moire. Karena tadinya Rack House itu cuma retail aja. Iya, ternyata yang tadinya kita pikir bahwa wah ini kalau misalkan kita jual barang mahal, ini orang agak susah nih nerimanya. Ternyata tetap ada marketnya, itu ada. Sedangkan market high end ini kalau misalkan udah dapat, kita udah cocok, dia tuh willing to spend gitu. Nah, jadi sebenarnya awal permulaannya berkembang dengan pesatnya setelah ada Moire di 2018. Oke, jadi malahan kakak mendiscover market yang baru gitu ya Kak malah? Iya benar. Jadi yang tadinya kayak kalau Rack House itu sebenarnya harganya masih harga normal lah ya. Banyak lah kalau di sini kan yang sekarang udah banyak lah ya toko-toko jual karpet atau misalkan department store atau apa jual karpet juga head to headnya sama mereka. Jadi Rack House sekarang hanya online. Tapi kalau Moire sendiri ini tuh kita udah memang spesifik sekali gitu loh. Oh ini kita high end. Kadang-kadang orang agak penasaran sebenarnya karpet ini harganya berapa sih sampai dibilang mahal. Kayak seperti itu. Jadi memang nggak mudah kalau di dunia high end tuh nggak mudah. Jadi saat orang berbelanja dari awal sampai akhir itu kita harus kasih experience. Jadi experience dari mereka saat datang ke showroom atau misalkan dia masih tanya-tanya via WhatsApp, itu experience-nya seperti apa. Sampai dia datang ke showroom either mau beli atau cuma mau tanya-tanya aja. Sampai kalau memang beli terus jadi barang dan barang itu diantar. Jadi dari situ tuh experience-nya sudah mulai tergambar kayak gitu.
berarti emang customer service-nya emang lebih effort ya kan? Iya, effortnya lebih bukan cuma customer Iya. service ya, sebenarnya kalau misalkan marketingnya juga kayak gitu, kalau misalkan biaya marketing, oke lah kita, mungkin kalau produknya standar kita pameran aja nih, Heeh. misalkan, bazar atau misalkan ikut pameran apa aja lah, bisa ikut pameran, cuman saat high end, kita mesti konsekuen gitu loh, kalau misalkan marketnya udah di situ, mau ikut bazar pun, mau ikut apapun, bukan, atau pameran, atau ada event, atau kita nyelenggarain apapun tuh musti dipikirin. Bener bener bener. Nah, Kak, tapi kan ini berarti ada, 3 brand nih, Kak, dari Moire, Iya, Hello Rug House, dan juga Rug Labs. Dan Rug Labs ini apa nih? Apakah R&D-nya atau apa tuh, Kak? Raklabs itu sebenarnya, edukasi. Jadi kita tuh kan memang, punya produksi sendiri, jadi memang kita tuh, the only one yang di high end yang punya produksi sendiri, sampai kita ada di edukasi. Jadi kita maunya dari hulu sampai ke hilir. Awalnya Raklabs ini juga biasanya kita kalau punya klien, untuk menjaga hubungan kan, kita entah kirim gift atau kita ajak makan seperti itu. Tapi kadang-kadang bosen kan kalau cuman kayak, "Wah masa cuman diajak makan, cuman kirim gift aja," atau misalkan apa, kita mau sesuatu experience yang beda. Nah, akhirnya kita tawarin, "Eh, mau nggak sih nyobain misalkan tafting," kayak gitu. Jadi tahu nih gimana buatnya segala macam. Jadi kita datang nih ke tempat mereka, jadi mereka kayak tim bonding gitu. Misalkan untuk, 5, 6 orang kita datang ke sana, kita bawa snack. Jadi istilahnya kita afternoon tea-nya tuh di kantornya mereka gitu loh, tapi mereka dapat experience. Nah, di Wah. situ baru kita bisa sambil menjelaskan misalkan ada produk baru atau apa, tapi experience-nya jalan dulu. Nah, awalnya dari situ, tapi ternyata, karena kita suka, mengupload juga di story, di apanya Moire, banyak yang nanya, "Ini, terbuka nggak sih buat umum atau apa?" Nah, dari situ akhirnya kita punya kelas-kelas nih. Jadi kayak misalkan dalam sebulan ada 1 sampai 2 kali kelas yang kita adain di showroom yang dibuka untuk umum. Oke oke. Wih, menarik banget ya, karena, eee, mungkin orang-orang mikir ya kayak karpet, ya udahlah maksudnya, apa sih spesialnya begitu. Iya 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 iya. Iya kan? Kayak, Iya, bener. bahkan Kakak aja, gue juga kayak bingung, "Ah, kenapa sih kok Kakak dulu kayak terlalu mikirin sedalam itu gitu tentang karpet," begitu. Tapi ternyata dengan Rug Labs ini ternyata banyak juga orang-orang yang interest dan juga, jadi lebih tahu nih ternyata, lumayan, oke juga nih, kalau misalnya karpetnya, ada model-model seperti ini atau yang Iya, bener. beda-beda begitu kan ya. Nah, Mhm, tapi tadi kan Kakak bicara tentang desain ya, Kakak suka mhm, ngedesain gitu. Emang mhm. Kakak background-nya memang, desainer atau gimana tuh, Kak? Kalau bachelor, aku sih waktu itu ngambilnya ekonomi, tapi waktu master yang diambil memang jurusannya art management. Jadi, Oke. bagaimana me-manage art itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi nggak ada, background tentang, entrepreneur-nya atau bisnisnya juga ya, Kak? Nggak ada sih, kalau secara family juga nggak ada, tapi kita juga aku juga nggak pernah kepikiran gitu loh, kalau misalkan mau jadi pebisnis, karena mungkin terbiasa dengan, apa ya, orang tua yang maksudnya, mmm tidak bisnis kan semuanya itu Mhm, nggak naik turun gitu loh. Kalau pebisnis kan ada kalanya, wah benar. sibuk banget, ada kalanya gimana. Tapi kalau misalkan pekerja kan ya udah segitu-segitu aja. Jadi terbiasa dengan rutinitas. Jadi nggak pernah kepikiran. Jadi makanya waktu di awal, kalau ada yang tanya ini sebenarnya modalnya berapa? Modalnya nol karena kita start tuh dari PO. Nah, awalnya tuh kayak gitu. Jadi waktu Rough House itu bener-bener start dari PO sampai sekarang memang harganya udah tinggi sekali, si Moire-nya itu ya, jumping-nya memang jauh sekali dibandingin tahun 2014 di awal itu. Oke oke, wih menarik banget nih. Jadi background-nya pun bukan entrepreneur, dari keluarga juga, nggak ada juga yang, Iya, benar benar. jadiin contoh gitu ya. Nah, Iya, kalau begitu gimana sih, Kak, proses belajarnya Kak Tama nih yang sebenarnya nggak tahu, apa ya mengenai bisnis dan juga mhm. about building, bisnis begitu. Jadi gimana sih, Kak, proses belajarnya dan mindset atau, prinsip apa sih yang Kakak pegang gitu selalu? Karena sebenarnya, kalau mau memulai bisnis tuh memang kan harus dimulai ya. Tapi ya memang harus ada konsep, harus ada R&D, harus tahu apa sebenarnya yang kita Benar, mau dan kita ribet. suka. Kayak misalkan mulai aja dari hal kecil, "Oh, Debbie suka nih sama fashion, jadi kalau mau bisnis nggak mungkin dong tiba-tiba Debbie jualan makanan, tapi Debbie nggak suka makan," misalkan kayak gitu. Kalau jadi dimulai dari hal kecil, Mhm. kita minatnya kemana, tertariknya ke apa, dari hal-hal kecil itu baru kita mulai.
kita gali lagi, R&D-nya mulai jalan tuh dari situ. Nah, kalau misalkan saya suka fashion, suka baju, tapi sudah banyak nih yang jual baju, berarti solusi apa nih? Kita mesti cari problem apa yang belum ada di masyarakat. Misalkan secara baju, oh baju itu sekarang semuanya ada ready. Oh, baju itu sekarang semua udah ada nih model anak-anak, dewasa atau apa. Ya mungkin ada ide, oh kalau custom biasanya lama. Oh gimana kalau misalkan kita punya ide bikin baju tapi custom bisa cepat atau apa, itu misalkan ya. Jadi dari misalkan produk apa yang kita pilih, kita mesti tahu masalahnya yang ada itu apa yang kita bisa solve gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Jadi bisnis kalau menurut aku sih harus dimulai dari jawaban atas problem-problem yang ada. Jadi solusi kayak gitu. Jadi jangan ikut tren juga kayak oh semua lagi jualan boba, kita jualan boba. Nanti saat bobanya udah nggak tren jadi bingung lagi, kita mau jualan apa kayak gitu. Jadi satu mesti disuka, terus kita R&D-nya mulai jalan, terus problemnya itu yang mau diangkat apa, sama kecil-kecilan bikin survei ke sekitar, entah ke keluarga atau ke teman. Misalkan bikin survei kira-kira 10 soal atau apa, kira-kira kalau misalkan baju untuk customize atau misalkan untuk baju ready tapi polos-polos, harganya aku jual range 200.000 sampai 250, oke nggak? Kayak gitu. Tapi misalkan ada pilihan lagi, atau misalkan harganya mahal sekalian nih, harga 700 sampai 800 cuman kaos putih, oke nggak? Jadi dari situ kita bisa dapat beberapa feedback kan, bahwa oh ternyata untuk sebuah kaos putih sebenarnya putih polos yang kita susah cari, orang itu mau loh spend 500.000 asalkan kaosnya begini. Jadi dari situ kita dapat input. Oke. Jadi mulai terjawab kan di situ. Oke lah, kita mau jual baju, ternyata custom baju tuh lama. Oh, kita maunya deh kaos putih aja, tapi kaos putihnya seperti apa? Nah, dari situ bisa dijadikan step awal memulai bisnis itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini dari kakak gue jadi belajar seberapa pentingnya mengenali market sih. Nah itu bener banget loh, sebenarnya kelihatannya sih nggak penting ya, cuman kecuali itu penting banget. Penting banget, karena ya yang beli ya mereka juga kan. Gitu. Bener, karena kalau kita mau jualan untuk anak 15 sampai 20 tahun, sama targetnya ternyata di 35 sampai 45, itu kan beda juga ya produknya yang harus diproduksi dan secara harga, secara range produk dan marketingnya juga berbeda. Nah, makanya juga dari Moire juga menyediakan customized produk kan ya Kak, yang bisa disesuaikan begitu seleranya. Nah, tadi Kakak yang aku dengar ya dari cerita Kakak itu memang Kakak ini sangat-sangat berhati-hati begitu. Bukan berhati-hati yang jelek ya, tapi adalah harus tahu dulu maunya apa, harus cari solusinya gitu. Nah ini dan yang aku lihat juga dari artikel dan juga dari interview Kakak sebelumnya, nih Kakak sering banget ngomongin tentang slow growth dan sustainability begitu Kak. Sebenarnya apa sih makna sustainable brand gitu menurut Kakak begitu? Soalnya kan kalau Moire memang bootstrap ya, jadi kita memang nggak ada funding dari mana-mana. Memang belum cari sih. Bukan berarti yang ada funding tuh nggak bagus. Ini kan jalannya sendiri-sendiri ya. Cuman either kita dapat funding atau mau bootstrap juga, kita mesti berpikirnya tuh panjang, long term. Kalau mikirin egonya founder, mau aja kayak, oh aku mau nih buka cabang di mana-mana, atau misalkan diskon besar untuk dapetin apa, atau cuman sekedar wah ini produknya besar, nanti sahamnya bisa dijual, kita udah balik modal. Kan pemikiran founder tuh macam-macam. Cuman kalau dipikirkan mau seberapa lama sebenarnya bisnis ini bertahan, mau seberapa lama kita itu istilahnya mengayomi karyawan yang ada bekerja sama kita. Karena saat kita udah punya bisnis, yang kita pikirkan itu bukan hanya diri kita sendiri, cuman semua orang yang bergantung pada perusahaan kita, itu kita mesti pikirin seberapa besar. Misalkan karyawan kita ada berapa, anggap aja misalkan 10 ya, yang gampang ya, 10. Tapi ternyata mereka sudah berkeluarga semua, sudah punya anak. Itu dari 10 tiba-tiba jadi 30 orang gitu. Benar. Ada 30 orang yang setiap bulannya harus kita pikirkan kehidupannya. Nah, jadi dari situ jadi yang pelan-pelan aja, yang penting pasti. Kan sebenarnya berkembangnya suatu perusahaan tuh nggak harus langsung jumping dari misalkan, oke lah omsetnya tahun ini misalkan
5 juta, terus tiba-tiba kita mau jumping langsung 100 juta, itu kan kayak wow 20 kali jumping yang dilakuin kan harus 20 kali lebih keras. Benar. Mungkin Resikonya pemikirannya harus dirubah. Gimana kalau jumpingnya cuma 5 kali jumping aja, jadi 25 juta aja. Nah itu kan lebih nggak terlalu ngoyo, lebih achievable juga. Terus kita harus tahu juga sebenarnya kesiapan tim kita untuk berkembang itu seperti apa. Jadi boleh kita nge-push, tapi mesti tahu juga ini SDM di perusahaan tuh seperti apa, atau SDM di tim kita seperti apa, sudah mampukah untuk misalkan jam sampai 20 kali, atau 5 kali aja ini mereka udah agak ngos-ngosan, kayak gitu. Akhirnya oke lah, misalkan 5 kali ngos-ngosan, kita push mereka dulu dari 5 kali. Nah tahun berikutnya baru dilihat lagi. Biasanya dari situ, udah mulai kedengeran nih, wah gila ini sekarang susah banget nih, udah nggak santai, di-push-nya jadi lebih keras. Ini biasanya akan tereliminasi dengan sendirinya, gitu. Kita akan kelihatan mana nih yang bisa di-push, mana yang ternyata nggak bisa di-push. Nah dari situ biasanya kita baru tahu, oh oke, kalau yang bisa di-push ini bisa kita bisa misalkan dijadiin leader, kita nambah tim pelan-pelan. Jadi dari situ terlihat gimana kemampuan mereka saat ada di posisi memang kita mau growth agak lebih kencang, tapi jangan langsung tiba-tiba kencang banget, itu agak susah juga ya. Oke, wih menarik banget nih. Aku melihatnya ini kayak Kakak memang, ini ya sangat apa sih bahasanya, meticulous atau apa ya namanya, yang juga dari, dari customer juga Kakak, mengenalinya pelan-pelan juga, harus paham juga. Dari tim internal juga, Kakak juga like, really really good leaders ya aku melihatnya ya. Harus tahu nih kapasitas, tim, seberapa dan juga, apa sih, gimana sih membangun tim yang solid begitu. Nah, jadi aku pengen tahu nih Kak, apa sih sebenarnya, ini agak off topic ya, tapi aku pengen tahu apa sih, quality yang Kakak, lihat apa, the best quality yang, Kakak cari gitu, dalam merekrut gitu Kak, dalam merekrut tim atau merekrut karyawan gitu Kak? Sebenarnya kalau dibilang best leader mungkin aku juga belum ya, maksudnya aku juga kalau misalkan galak sih masih galak juga di kantor gitu, maksudnya galak dalam konteks yang misalnya kita ada goals. Jadi kita di kantor tuh setiap tahun selalu punya goals. Nah, goalsnya apa? Nah itu kalau harus dicapai juga gimana caranya, itu biasanya kan kita set goal itu sudah sesuai dengan kemampuan tim. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah tim ya ada yang kayak gitu, capek lah apa. Nah di situ baru kita mesti tahu kapasitas mereka seperti apa. Entah pendekatan secara personal, misalkan diajak ngobrol, atau misalkan dilihat lagi, oh ini memang dia nggak mampu gitu loh seperti ini, atau memang dia cuma malas doang. Di situ biasanya akan terlihat. Tapi kalau misalkan untuk rekrut sih agak susah ya, maksudnya judging seseorang dalam waktu 30 menit ya maksimal kita interview pasti susah. Meskipun kalau di kantor sih tetap ada tes psikologi juga. Jadi kita biasanya mau tahu gitu, ini kalau misalkan mereka di saat yang kedesak banget atau di saat yang lagi kesusahan, mereka akan bersifat possibility-nya seperti apa. Kita ada tes seperti itu. Meskipun tetap aja pernah juga sih kita istilahnya kecolongan yang tiba-tiba wah tes psikologinya bagus, ternyata endurance-nya agak kurang. Nah lagi-lagi sih semua kita harus ngelakuin apa ya, harus kita bukan riset sebenarnya ya, harus kita tanya di awal kayak gitu. Jadi kita harus bilang juga saat mereka melamar bahwa di sini pace-nya tuh seperti ini. Perusahaan kita perusahaan desain dan cukup dinamis. Nah kira-kira mereka sanggup apa enggak seperti itu. Jadi kita juga harus menjelaskan. Nah saat 3 bulan probation, bukan hanya perusahaan yang bisa menyudahi, tapi actually karyawan juga bisa mengundurkan diri kalau mereka rasa ini bukan tempat yang cocok buat mereka. Kalau di kita gitu, jadi saat di probation awal tuh kita kan kayak PDKT ya, kalau masih pacaran. Bukan cuma kita yang bisa menyudahi, tapi kalau saya selalu bilang, kalau misalnya ngerasa nggak cocok, dirasa pace-nya terlalu kencang, atau terlalu lambat, atau wah ya nggak usah ragu-ragu untuk memang mau mereka mengakhiri sendiri kayak gitu. Jadi diharap sih setelah 3 bulan mereka sudah mulai paham dan nggak tiba-tiba kayak mutung di tengah jalan gitu kayak ini perusahaan kok jadi kayak gini, karena ada 3 bulan di awal untuk penjajakan seperti itu sih. Kenapa sih pokok karena aku baca ya memang katanya nih Moira ini proses rekrutmennya emang memakan waktu lama begitu karena katanya emang harus cari yang tepat lah ya. Iya lumayan sih, maksudnya ada beberapa posisi yang kita nggak kalau
kalau ngomong lama sih enggak, cuman kita tuh lebih baik ngerekrut itu nggak buru-buru. Tapi jadi kalau pernah ada yang bilang kalau hire slow, fire fast. Jadi kalau memang udah nggak mau, udah diudahin daripada bikin toxic di tim. Tapi kalau masih hire kan kita punya waktu ya, nggak buru-buru banget untuk oke lah ngelihat dia secara psikologinya gimana, secara misalkan designers ya berarti harus dites secara kemampuan desainnya apakah sesuai, apakah tidak sesuai seperti itu. Jadi intinya sih jangan buru-buru. Lagi-lagi sebenarnya sih nggak ada tips secara gimana untuk mencari supaya betah gimana atau gimana, karena sebenarnya juga jodoh-jodohan juga. Tapi intinya jangan buru-buru sih. Oke. Which is, sebenarnya baik juga sih jangan buru-buru untuk memang mencari yang benar-benar tepat begitu. Yang nggak cuman, berkualifikasi bagus tapi memang yang, fit dengan perusahaan juga kan ya, Kak? Iya benar, Dengan timnya benar. yang ada juga gitu, oke. Nah, talking about Moire nih ya, Kak, apa sih pain point yang Kak Tama temukan nih sampai akhirnya Kak Tama yakin nih market tersebut meresponnya, dengan positif begitu, Kak Tama? Jadi sebenarnya awal Moire itu kita juga lagi-lagi research dulu, belum ada karpet high end yang punya production di Indonesia. Jadi semua kalau orang mau yang high end customize itu yang dengan standar high end yang kita mau itu tuh adanya harus import. Sedangkan kalau import tuh semua akan mahal di tax, akan mahal di shipping, cost-nya akan double. Belum lagi kalau R&D atau samples itu kan lebih takes time ya karena kan jauh. Tapi kalau misalkan di lokal ada dengan kualitas yang sama, dengan material yang sama, pasti kan mereka akan mau. Awalnya tuh dari situ dulu, awal dari situ. Jadi waktu kita bikin pertama kali Moire launching, memang kita kolaborasi, itu belum pernah diadakan gitu. Maksudnya kayak karpet yang biasanya cuma sekedar karpet, tiba-tiba jadi lebih aneh dengan adanya Moire kayak oke, mau kerja sama ini mau gini jadi karpet tuh bukan sekedar karpet, kayak lebih ke art piece gitu loh. Nah itu yang lebih kayak kita tuh mau edukasi customer, kayak misalkan karpet itu udah tinggal budget sisa, kayak nggak masalah deh nggak pakai karpet, yang penting punya sofa, kan biasanya seperti itu orang kan. Iya benar-benar. Ya udahlah, kalau misalkan ada lukisan nggak usah beli karpet, atau misalkan rumahnya kecil jadi nggak usah ada karpet. Padahal sebenarnya karpet tuh fungsinya tidak seperti itu kayak gitu. Jadi waktu di awal sekali kita juga agak ragu-ragu nih, ini bisa nggak sih kita masuk di pangsa high end. Jadi memang harga kita itu mulainya dari square meter, mulai dari 1,7 sampai di 8 jutaan per square meter. Tapi best seller tuh ada di 4,2 square meter. Jadi bisa dikira-kira kalau harga 3 kali 2 aja udah sekitar 25 juta gitu. Jadi sebenarnya kayak ini ada yang mau nggak sih orang, kan seperti itu. Cuman kita berpikir gini, sudah ada karpet di pasar high end tapi dia 70-80% semua import, baru sisanya custom. Akhirnya Moire kita balik, karena kita punya produksi sendiri, 80% yang kita tawarkan adalah customize, sisanya 20% kita masih punya barang import kalau mereka butuh yang cepat-cepat. Jadi saat orang ke showroom kita tetap ada nih kalau misalkan butuh. Jadi kita balik dari kompetitor kita kayak gitu. Karena kan kalau sama aja, kita nggak memecahkan problems yang ada gitu. Akhirnya ya udahlah kita balik. Nah dengan dibalik itu yang menonjol dari kita adalah si customize-nya, which is sebenarnya juga pasti kompetitor juga akan berusaha seperti itu dengan jual harga lebih murah atau apa. Cuman kita waktu itu sempat ada tim sales juga tanya, wah ini kita kalah nih Bu tender, atau enggak misalkan kita pitchingnya katanya terlalu mahal seperti ini. Terus saya tanya harganya berapa? Wah ternyata harga modal kita aja lebih tinggi dari itu. Nah dari situ yang kita harus rubah mindset dari tim kita bahwa barang kita tuh bukan mahal. Kalian tahu dengan harga segini bahannya tuh seperti ini. Punya kita dengan harga segini bahannya tuh seperti ini. Mungkin sama ya, misalnya kalau baju yang lebih gampang kali katun dan katun, tapi kan katun itu kan ada grade-nya juga gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang nggak dipaham oleh customer. Tugas kita untuk mengedukasi si customer untuk paham bahwa kita tuh bukan mahal, tapi seperti ini. Lagi-lagi harus penjelasan sih, and takes time. Nah dari situ ternyata tahun pertama, tahun kedua kena pandemik juga kita masih oke. Terus sekarang jadi kita baru ngerasa kayak wah ini udah the right market, dan memang kita harus terus
berinovasi seperti itu. Oke, keren loh. Aku emang, waktu ada pandemi pun Moire tetap berjaya, nggak ada PHK pun satu pun Nggak dari ada. karyawan, keren banget. Nah, kalau dari, secara strategik nih, kayak 3 poin Mm-mm. apa sih yang paling dibutuhin untuk, survive di industri luxury brand ini, Kak Tama? Kalau 3 strategik mungkin satu ya, kita mesti tahu habit dari customer kita seperti apa. Oh, Intinya seperti itu, habitnya seperti apa. Terus barang atau produk yang kita jual juga kita harus tahu, jadi harus tepat juga. Jadi selain market, terus produknya sendiri, sama strategi marketing yang harus digunakan. Karena kalau misalkan high end, kita juga nggak bisa asal untuk strategi marketingnya. Kayak misalkan, oke lah, kita mau kirim ini nih, mau kirim samples, atau kita ada produk baru, kita mau kirim katalog. Nah, katalognya juga harus diperhatikan, nggak bisa cuman selembar flyer kayak misalkan kita temui di supermarket, misalkan seperti itu. Kalau di supermarket, flyer itu bagus karena produknya adalah produk mesh kayak gitu kan, menjual F&B, perlu warna-warna yang cerah, yang ceria supaya orang attract. Tapi saat high end, barang apa yang kita jual, terus kita mainnya ada di warna-warna apa, nggak mungkin tiba-tiba Moire keluar dengan warna merah kuning hijau flyernya seperti itu. Jadi semuanya tuh harus dipikirin elemen-elemen untuk penunjang si marketing itu sendiri. Seperti itu. Masuk ke dunia luxury itu tidak semenakutkan itu, asalkan memang persiapan kita matang.